Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Permainan bola kasti. Konsep gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola. Minggu ini, saya akan mengajar sebuah materi tentang permainan lapangan, yaitu prosedur gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti dengan benar. 2. Murid dapat mendemonstrasikan pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti dengan benar. Ketiga, murid dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan kerjasama melalui kegiatan identifikasi dan demonstrasi. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurut saya akan membantu murid-murid saya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang saya siapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang permainan bola kasti, dan bagaimana gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang saya ingin anak-anak pahami. Membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang permainan bola kasti dan bagaimana konsep gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan, aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja konsep gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul dalam permainan bola kasti. Jelaskan ini tujuan pembelajaran kita.
Jadi kita akan mulai memahami apa itu permainan lapangan. Di awal pembelajaran, saya memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang saya ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, saya memastikan bahwa murid-murid saya memahami apa yang dimaksud dengan konsep dan prosedur gerakan. Selanjutnya, silakan nanti kamu duduk secara berkelompok. Saya meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, saya telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Tidak akan mencapai sasaran karena bawah sedang atau jauh. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Kalau yang kamu bacakan ini lihat, kan bagiannya. Dalam permainan kasih itu kita harus bekerja sama. Kerjasama itu yang harus kamu tanamkan. Ya, sampai kira-kira kalau teknik mulai. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Ketika ingin mencapai sasaran yang jauh, sebaiknya kita menggunakan lemparan. Saya, Pak. Ya. Gerakan melambung ke atas, Pak. Iya, bagus. Permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul serta regu penjaga. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Syahrini. Sekarang silakan kamu membuat konsep prosedur gerakan yang menunjukkan cara ataupun teknik melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat konsep prosedur gerakan, saya berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kamu pelajari semuanya dapat bermanfaat bagi kita. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia.